Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emirawan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi untuk UTS. Di sini yang pertama ada materi tentang konsep dasar manajemen peserta didik, yang mana pengertian manajemen peserta didik secara etimologi atau bahasa, yaitu yang pertama mengurusi, terus manajemen, terus menjalankan, terus mengelola dan mengatur. Itu pengertian manajemen adalah proses pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber baik manusia, fasilitas maupun sumber daya teknikal lain untuk mencapai aneka tujuan khusus yang telah ditetapkannya. Ada rohiat, yaitu melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh sekolah atau organisasi, antara lain manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses. Selanjutnya ada TERI. TERI yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengaktualisasian, pengawasan baik sebagai ilmu maupun seni untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Terus berikutnya ada Dalinggai, yaitu segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang atau mengarahkan segala fasilitas dalam suatu usaha kerja sama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang didasarkan oleh aturan tertentu dalam mencapai suatu tujuan. Terus berikutnya ada pengertian peserta didik, yaitu ada mahasiswa, terus siswa, ada pesdik, ada siswa, terus ada anak didik. Terus di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yaitu anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Terus ada ahli. Selanjutnya semuanya orang yang sedang mengikuti program pendidikan di suatu sekolah atau pada jenjang pendidikan tertentu. Pengertian PMD itu suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan, dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas. Misalnya pengenalan, pendaftaran, layanan individu seperti pengembangan seluruh kemampuan, minat, kebutuhan, sampai pesdik mata yang di sekolah. Ada penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari masuk sekolah, masuk sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah. Yaitu ada dasar hukum MPD. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, Undang-Undang 1945 pada pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang keempat ada BPRI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar. Terus pendidikan. Yang kelima, PPRI Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah. Selanjutnya ada tujuan umum PMD, yaitu mengatur akhirnya tujuan peserta didik, sekolah, dan pendidikan bisa tercapai, sehingga PMP di sekolah lancar
tertib dan teratur semua kegiatan peserta didik. Terus tujuan khusus MPD meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor peserta didik, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat dan minat peserta didik, menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik agar tercapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup peserta didik di masa depan yang akan datang. Yaitu selanjutnya ada fungsi manajemen peserta didik. Fungsi secara umum sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan dimensi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, dan potensi-potensi peserta didik yang lainnya. Terus yang kedua ada fungsi secara khusus, di mana di situ terdapat dimensi individualitas, dimensi sosial, dimensi penyaluran aspirasi dan harapan, dimensi pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan. Terus selanjutnya ada prinsip manajemen peserta didik, harus mendukung tujuan manajemen sekolah secara keseluruhan, harus mengemban misi untuk pendidikan peserta didik, bukan yang lain, harus mengedepankan upaya pembimbingan peserta didik, harus mendorong dan memacu kemandirian peserta didik. Selanjutnya ada ruang lingkup PMB, perencanaan peserta didik, school census, school size, school class size, dan effective class. Penerimaan peserta didik yaitu kebijaksanaan penerimaan, sistem penerimaan, problem solving penerimaan, orientasi peserta didik baru yaitu pengaturan hari pertama peserta didik baru di sekolah, pekan orientasi peserta didik, pendekatan dalam masa orientasi siswa, dan teknik masa orientasi siswa. Terus selanjutnya mengatur kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik, bolos, terlambat, dan seterusnya. Terus selanjutnya mengatur pengelompokan peserta didik, persamaan atau perbedaannya, mengatur evaluasi peserta didik, cara memperbaiki PMB, bimbingan dan penyuluhan, dan kepentingan promosi peserta didik. Terus selanjutnya mengatur kenaikan tingkat peserta didik, ada pengaturan peserta didik yang mutasi dan dropout. Terus mengatur kode etik pengadilan dan peningkatan disiplin peserta didik. Baik, itulah materi yang pertama. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke materi yang kedua. Materi yang kedua yaitu manajemen perencanaan peserta didik. Perencanaan, memikirkan di muka tentang apa-apa yang harus dilakukan. Itu dalam perencanaan ada forecasting atau perkiraan, terus ada budgeting, pembiayaan, terus schedule atau penjadwalan, terus objektif atau perumusan tujuan, perencanaan, polisi, ada kebijakan, terus prosedur langkah-langkah, programming, ada pemrograman. Terus yang selanjutnya ada perkiraan, forecasting, yaitu menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi ke depan. Di dalam perkiraan ada kelampauan atau pengalaman masa lampau penanganan peserta didik. Terus ada dimensi waktu forecasting, yaitu terdapat dua bagian. Yang pertama ke kanan, yang kedua kekinian. Ada perumusan tujuan segala sesuatu yang ingin dicapai. Dalamnya ada tiga bagian, yaitu pertama waktu, priorisasi, dan situasi dan kondisi. Di dalam waktu ada jangka panjang,
ada jangka menengah dan ada jangka pendek. Dalam priorisasi ada tahunan, ada semester. Di dalam situasi dan kondisi ada umum dan khusus. Terus selanjutnya kebijakan mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang dapat digunakan untuk mencapai di tujuan di atas. Itu ada representatif, di bawahnya kebijakan, samping kiri ada banyak, samping kanan Terus selanjutnya ada pemrograman aktivitas seleksi atas kegiatan yang sudah diidentifikasi dalam kebijakan. Yang pertama, apakah kegiatan yang dipilih memang paling besar kontribusinya terhadap pencapaian target. Yang kedua, seberapa besar tenaga, biaya dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah. Yang ketiga, seberapa besar dampak positif kegiatan tersebut bagi peserta didik. Yang keempat, mungkinkah kegiatan dapat dilaksanakan dengan waktu yang tersebut. Yang kelima, apakah tidak ada faktor penghambat untuk mencapainya. Kalau ada, apakah bisa diatasi dengan estimasi dan pertimbangan yang telah dibuat. Terus selanjutnya realistis dan berbobot program ideal. Terus selanjutnya ada langkah-langkah prosedur perumusan langkah-langkah. Yang pertama, aktivitas penyusunan langkah-langkah kegiatan, aktivitas pembuatan skala prioritas, aktivitas pengurutan. Terus selanjutnya ada faktor-faktor yang dijadikan penentu dalam pembuatan skala prioritas. Yang pertama, seberapa jauh kegiatan tersebut memberikan kontribusi bagi pencapaian targetnya. Yang kedua, seberapa jauh kegiatan tersebut mendesak untuk dilaksanakan dilihat dari segi kebutuhan. Yang ketiga, apakah kegiatan tersebut mengikuti periode waktu tertentu, misalnya periode bulan dan tanggal. Terus yang keempat, apakah dukungan tenaga, biaya prasarana dan sarananya bagi kegiatan tersebut cocok dengan waktunya. Terus selanjutnya penjadwalan atau schedule, menentukan pelaksanaan di mana dan kapan kegiatan dilaksanakan. Gunanya untuk semua personalia yang bertugas mengetahui tugas dan tanggung jawabnya serta kapan harus dilaksanakan. Contoh format penjadwalan itu yang pertama nomor, yang kedua kegiatan kesiswaan, yang ketiga waktu pelaksanaan, yang keempat pelaksanaan, yang kelima keterangan. Terus selanjutnya sumber biaya primer dan sekunder. Di bawahnya ada pembiayaan, terus alokasi biaya, rinci dan realistis. Terus selanjutnya sensus sekolah. Sekolah sensus, suatu aktivitas untuk mengumpulkan informasi mengenai anak usia sekolah di suatu daerah tertentu. Terus selanjutnya ukuran sekolah, perbandingan antara jumlah sekolah dengan jumlah peserta didik di suatu daerah. Itu dirumuskan dengan SS sama dengan JP per JS. SS yaitu sekolah size, JP yaitu jumlah peserta didik, dan JS yaitu jumlah sekolah. Jadi maksud dari rumus ini yaitu 100 sama dengan 15.000 per 150. Terus selanjutnya ukuran kelas. Ukuran kelas dirumuskan dengan CS sama dengan JP per JK. CS yaitu kelas size, JP yaitu jumlah peserta didik, JK yaitu jumlah kelas. Baik, itulah materi yang kedua. Selanjutnya
kita lanjut ke materi yang ketiga. Baik, untuk materi yang ketiga yaitu penerimaan peserta didik baru. Itu ada kebijakan umum penerimaan peserta didik baru. Itu kebijakan persyaratan dibagi menjadi dua. Yang pertama, penyelesaian jenjang pendidikan di bawahnya. Yang kedua, melengkapi persyaratan administrasi lainnya. Terus selanjutnya ada kebijakan operasional. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, membuat aturan mengenai jumlah yang dapat diterima berdasarkan kondisional sekolah. Yang kedua, menentukan sistem pendaftaran dan seleksi atau penyaringan yang akan dilakukan. Di dalam membuat aturan mengenai jumlah terbagi menjadi 5 lagi, yaitu daya tampung kelas baru, yang kedua kriteria siswa yang diterima, yang ketiga anggaran yang tersedia, yang keempat prasarana dan sarana yang ada, yang kelima tenaga pendidik dan kependidikan yang tersedia. Selanjutnya ada sistem penerimaan peserta didik baru, terbagi menjadi dua, yaitu sistem promosi dan sistem seleksi. Sistem promosi terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama, semua yang mendaftar diterima. Yang kedua, dipakai pada sekolah yang pendaftarannya kurang. Sistem seleksi yang pertama berdasarkan daftar nilai EFTA murni, terus berdasarkan hasil tes masuk. Terus selanjutnya tahapan sistem seleksi terbagi menjadi dua, yaitu seleksi administrasi dan seleksi akademik. Terus selanjutnya ada kriteria penerima peserta didik baru, terbagi menjadi 3 kriteria. Yang pertama, kriteria acuan patokan atau standar orienterian referensi. Yang kedua, kriteria acuan norma. Yang ketiga, kriteria daya tampung sekolah. Terus selanjutnya prosedur penerimaan peserta didik baru. Yang pertama, pembentukan panitia. Yang kedua, rapat penentukan peserta didik baru. Yang ketiga, pembuatan pengumuman peserta didik baru. Yang keempat, pemasangan atau pengiriman pengumuman peserta didik baru. Yang kelima, pendaftaran peserta didik baru. Yang keenam, seleksi peserta didik baru. Yang ketujuh, rapat penentuan peserta didik yang diterima. Yang kedelapan, pengumuman peserta didik yang diterima. Yang kesembilan, pendaftaran ulang peserta didik baru. Terus yang terakhir, problema penerimaan peserta didik baru. Adanya peserta didik yang hasil tesnya jumlah danem dan kecakapannya sama, dan mereka sama-sama berada pada batas bawah penerimaan. Terus terbatasnya daya tampung dan prasarana dan sarana sekolah. Sementara di daerah tersebut sangat banyak calon peserta didik yang kecakapan tinggi. Baik, itulah materi yang terakhir. Sekian. Baik, itulah presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.